mengadukan Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku, ya. Kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Nah, saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan. Oke, saya sudah bisa tangkap semuanya. Pertama, Bapak melaporkan KDM ke Komnas HAM mengatasnamakan orang tua murid. Orang tua murid yang mana, Pak? Apakah Bapak orang tua murid yang salah satu anaknya ada di barak militer? Kalau memang demikian, dan Bapak tidak setuju terhadap program itu, tarik kembali dong, Pak. Ambil putra Bapak. Atau Bapak mengatasnamakan orang tua murid di Jawa Barat. Saya juga orang tua, Pak. Orang tua siswa. Dan saya tidak merasa keberatan dengan program itu. Jadi, jangan mengatasnamakan orang tua untuk melaporkan Bapak Aing ke Komnas HAM. Karena itu tidak memenuhi syarat ataupun unsur, Pak. Karena apakah Bapak dirugikan oleh program KDM di barak militer ini atau tidak? Kalaupun ya Bapak merasa mewakili warga Jawa Barat sebagai orang tua, saya tidak pernah merasa terwakilkan, Pak. Kedua, Bapak mengatakan KDM ini tidak mengerti falsafah pendidikan. Yang esensi dari falsafah pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Apakah Kang Deddy membawa anak-anak ke barak militer ini menjadikan mereka seperti binatang yang dilatih menjadi binatang sirkus? Apakah semacam itu, Pak? Tidak, Pak. Justru disinilah Kang Deddy memanusiakan manusia. Mereka anak-anak yang berlainan dengan tanda kutip, ya, kenakalan remaja, mereka kemudian dirangkul penuh dengan kasih sayang, dididik di barak militer, dijadikan manusia lagi, dan diberikan kesempatan kedua kepada mereka untuk berubah. Ya. Terus Bapak mengatakan takut ada pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM seperti apa, Pak? Hah? Pelanggaran HAM yang dimaksud oleh Bapak itu seperti di barak militer, tidur jam 10, bangun jam 4 subuh. Kemudian kepalanya dibotakin, pakai baju militer, suruh lari-lari dan sebagainya. Apa itu disebut pelanggaran HAM? Apa yang Bapak harapkan kepada anak-anak ini, ya? Bahwa mereka melakukan sesuai dengan keinginannya tanpa kita rem. Apakah hak asasi manusia itu yang menurut Bapak, kalau anak jam 8 pagi masih tidur dan kita biarkan saja, kan itu hak dia. Kalau kita bangunkan itu sudah melanggar hak dia. Apakah seperti itu? Pak, sudahlah, saya sudah mengerti maksud dan tujuan Bapak melaporkan ke Komnas HAM. Intinya, Pak, begini saja. Kalau menurut saya pribadi, baik itu barak militer ataupun tempat-tempat yang lainnya, saya tidak peduli. Saya tidak mempermasalahkan itu. Tapi dengan satu catatan, negara hadir kepada mereka, kepada anak-anak kita. Itu harus kita beri apresiasi yang sangat dalam kepada Bapak Aing, Pak. Kenakalan remaja itu seringkali, Pak, setiap hari selalu ada. Dari tahun ke tahun selalu saja begitu. Anak-anak yang mabuk, ya, kemudian bolos sekolah, merokok dan lain sebagainya. Bahkan sudah ada yang melakukan tindakan kriminal, melanggar hukum, membacok, membunuh, memperkosa, merampok dan lain sebagainya, Pak. Hati mereka itu gersang. Apa yang dilakukan Komnas HAM selama ini dengan KPAI? Mereka hanya seminar, mereka hanya menguji tindakan mereka dengan uji akademis. Seminar, diadakan pelatihan, kemudian dibicarakan apa penyebabnya, apa persoalannya, tanpa ada gerakan yang pasti dan melindungi mereka. Tapi Bapak Aing, Pak, ketika anak-anak melakukan tindakan kriminal, ketika anak-anak depresi, ketika anak-anak kita betul-betul sudah melanggar batas ketentuan moral kita sebagai manusia, di sini negara hadir. Itu saja, Pak. Dengan adanya negara hadir di tengah-tengah mereka, itu suatu perwujudan yang luar biasa yang harus kita apresiasi. Apakah mau di barak militer, apakah mau di pesantren, apakah mau di lembaga pendidikan apapun, catatannya asal mereka hadir, negara hadir di tengah mereka. Itu luar biasa, Pak. Apalagi di barak militer, Pak. Tolong turun ke lapangan, lihat di barak militer, Pak. Di mana ada pelanggaran HAM? Bahkan Menteri Hak Asasi Manusia saja mengacungi jempol kepada Pak Deddy ini. Bahkan beliau mengatakan kalau program barak militer ini berhasil, maka Jawa Barat akan dijadikan role model pendidikan di militer itu. Ya, Kak Seto sudah di sana, Pak. Bahkan di sana juga didampingi oleh guru BK mereka, ya, guru konseling mereka. Di sana ada psikolog. Apalagi, Pak, dokter juga ada di sana. Hah? Bapak Aing ini bukan orang bodoh, Pak. Bapak Aing bukan otoriter, tidak. Bapak Aing juga mengerti psikologi anak. Ya, sudahlah, Pak. Ya, berikan kesempatan kepada Gubernur Aing untuk bereksplorasi, menunjukkan rasa cintanya kepada masyarakat, kepada anak-anak kita. Sampurasun, salam dari saya.